Kita sudah mendengar begitu banyak janji Allah sejak awal tahun ini. Janji-janji Allah adalah hadiah dari Allah untuk anak-anaknya yang Ia kasihi. Allah mau kita mempercayai Dia dan janji-janjinya. Karena dengan begitu kita akan menikmati berkat-berkat yang telah Allah sediakan bagi kita. Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Ia akan memberikan kepada mereka suatu negeri yang sangat amat baik, yaitu negeri yang berlimpah-limpah dengan segala kekayaan yang bisa mereka nikmati. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Imamat 20 ayat 24. Coba adik-adik buka Alkitabnya, Imamat 20 ayat 24. Kak Firman bantu bacakan ya. Imamat 20 ayat 24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikan kepadamu menjadi milikmu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Janji ini diberitahukan oleh Allah kepada bangsa Israel lebih dari sekali. Tidak hanya menerima janji Allah, tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang menerima dan melihat begitu banyak kebaikan dan mukjizat dari Allah. Allah tidak pernah berhenti menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, Allah membelah lautan bagi mereka. Allah memberikan roti dari surga dan memberikan mereka makan. Penyertaan Allah begitu luar biasa, bahkan menjaga kasut mereka supaya tidak rusak. Tidak hanya sampai situ, Allah juga selalu menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Allah memberikan air kepada mereka waktu mereka di padang gurun. Allah jugalah yang melindungi mereka dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sadarkah kamu bahwa Allah juga melakukan hal yang sama kepada kita sebagai anak-anaknya? Allah telah memberikan begitu banyak janji kepada kita. Allah juga selalu menunjukkan bahwa Ia setia, murah hati, dan berkuasa atas hidup kita. Allah begitu mengasihi kita. Allah akan memastikan kita hidup di dalam kasih-Nya. Ia memberikan semua janjinya di dalam buku Alkitab kita. Nah, Dia memberikan janjinya di dalam Alkitab ini. Ia mau kita supaya membaca semua janji-janji itu, mengingatnya, dan mempercayai bahwa Allah pasti menepati semuanya. Bisakah kamu menyebutkan janji-janji Allah yang kamu ingat? Bangsa Israel telah menerima janji Allah dan bahkan melihat sendiri mukjizat-mukjizat yang Allah lakukan untuk menolong mereka. Tetapi ketika mereka menghadapi waktu-waktu yang sulit, mereka kembali gagal mempercayai Allah dan janji-janjinya. Mereka mudah sekali tidak percaya kepada Allah, mudah sekali melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Suatu hari, ketika mereka bersiap untuk memasuki tanah Kanaan, negeri yang Allah janjikan itu, Allah menyuruh Musa untuk mengirim 12 orang untuk melihat dan menyelidiki keadaan negeri Kanaan. Tercatat di dalam Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan 20. Mari kita membukanya lagi Alkitab kita. Kak Firman bantu kita untuk membacanya ya. Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan 20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak?
Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Musa memberi perintah kepada mereka untuk mengamati segala hal yang bisa mereka amati, baik itu orang-orang yang diam di sana sekaligus keadaan alam Kanaan. Kemudian pergilah ke-12 orang itu ke negeri yang sama, melihat hal yang sama, tetapi mereka pulang dengan membawa laporan yang berbeda tentang Kanaan. Kita lihat apa jawaban mereka di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 29. Kita lihat ya apa jawaban mereka. Dikatakan di dalam ayat 27, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dikatakan demikian. Bahkan di ayat 28 dan ayat 29, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Rupanya para pengintai itu setuju bahwa betul negeri Kanaan berlimpah dengan hasil yang sangat baik. Mereka bahkan membawa sedikit hasil dari Kanaan untuk ditunjukkan kepada Musa. Tetapi mereka kemudian melaporkan bahwa negeri itu telah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain yang sulit untuk dikalahkan. Sepertinya mereka sedang mengatakan bahwa tidak mungkin bisa merebut dan menguasai Kanaan karena mereka begitu lemah, sedangkan bangsa-bangsa itu sangat kuat. Para pengintai itu setuju bahwa tanah Kanaan memang tanah yang sangat luar biasa baik untuk ditinggali. Tetapi di saat yang sama mereka sedang tidak mempercayai Allah, bahwa Allah sanggup menolong mereka dan menepati janjinya kepada mereka. Pada saat yang sama pula, para pengintai itu sedang mengingat janji Allah, tetapi sekaligus mengatakan bahwa Allah tak akan sanggup menepati janjinya karena apa yang mereka lihat. Hal ini juga sama dengan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah telah menyatakan janji-janji dan kebaikannya dalam hidup kita. Tetapi kita mudah sekali melupakan janji Allah. Kita mudah sekali melupakan kebaikan Allah. Seketika kita bisa lupa begitu saja bahwa hidup kita ini adalah karena kasih karunia Allah dan bukan karena kemampuan kita. Buktinya apa? Coba sekarang kakak tanya, seberapa banyak dari kamu yang sudah bersyukur kepada Tuhan hari ini? Lalu coba sekarang sebutkan bersama-sama 7 hal yang masing-masing setiap kita bisa syukuri. Coba sebutkan. Tuhan, aku bersyukur apa? Apakah sudah dapat 7? Apakah itu mudah? Atau tidak menyebutkan 7 hal yang kamu syukuri itu? Nah, ini membuktikan bahwa kita mudah sekali lupa kepada Allah. Kita menganggap semua yang kita miliki, semua yang kita bisa lakukan adalah karena kekuatan dan kemampuan kita. Bangsa Israel pun demikian. Mereka begitu mudahnya melupakan Allah, melupakan bahwa Allah lah yang menolong dan memberikan mukjizat dalam hidup mereka. Mereka juga lupa bahwa Allah pasti dan sanggup menepati janjinya untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Bukan karena mereka kuat dan mampu untuk melawan bangsa-bangsa di tempat itu,
tetapi karena Allah sendiri yang akan menepati janji-janjinya. Ketika para pengintai itu sedang sibuk memberi laporan kepada Musa, rupanya dari antara mereka ada yang tidak setuju, yaitu bernama seorang Kaleb, salah satu dari para pengintai, dan dia membantah dengan tegas. Dikatakan di dalam Bilangan 13 ayat 30, Kaleb bilang gini, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi para pengintai itu tetap menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Tercatat di dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai dengan 33. Firman bacakan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kamu lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Para pengintai itu juga menceritakan segala hal buruk yang mereka lihat kepada umat Israel dan menimbulkan ketakutan di antara bangsa itu. Maka mulailah mereka mengomel dan marah kepada Allah. Seketika itu juga mereka melupakan janji Allah yang telah diberikan kepada mereka. Seketika itu juga mereka melupakan semua kebaikan Allah dan mukjizat-mukjizat yang telah Allah lakukan bagi mereka. Alkitab mencatat mereka berontak sama Allah, mereka marah, mereka ngomel. Mereka bilang, "Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir saja? Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Begitulah pemberontakan yang terjadi bagi bangsa Israel kepada Allah. Adik-adik, lihatlah apa saja yang bangsa Israel katakan. Mereka bukan hanya tidak mempercayai Allah, tetapi mereka memberontak kepada Allah. Allah telah berjanji akan menyerahkan tanah Kanaan kepada mereka. Itu berarti Allah siap berperang dan mengalahkan bangsa-bangsa raksasa itu bagi umat Israel. Sanggupkah Allah melakukan itu? Ya, Allah sanggup. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Kisah ini akan kita lanjutkan di minggu berikutnya. Sekarang kita punya pilihan. Apakah kita akan tetap mempercayai Allah atau tidak? Kamu telah mendengar banyak sekali janji-janji Allah. Kamu bisa memulai mengingatnya, bahkan mempraktekannya. Misalnya, kamu semua sekarang sedang memulai kelas yang baru di sekolah, kan? Adakah yang merasa takut atau khawatir akan mengalami kesulitan di kelas yang baru? Wah, pasti Kak Firman lihat tuh muka-mukanya. Tahukah kamu bahwa Allah berjanji? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tercatat di dalam Amsal 1 ayat 7. Maka, ketika kamu mengalami kesulitan saat belajar, apa yang Allah mau lakukan kepada kamu? Takut akan Tuhan, berdoa kepada Allah, mengandalkan Allah, minta Allah menolongmu. Dan Allah berjanji, ketika kamu melakukan semuanya itu, maka Allah akan menolongmu. Masih banyak sekali janji-janji Allah yang bisa kamu temukan di dalam Alkitab. Berapa banyak dari kamu yang sudah membaca Alkitab dengan rutin? Kalau belum, Kak Firman mendorong mulailah dari hari ini membaca Alkitab dengan rutin. Dan temukanlah janji-janji yang indah, mulailah menghafalkannya dan percayalah kepada Allah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita adik-adik untuk selalu percaya akan janji-janji Allah. Kak Firman ajak adik-adik kita sama-sama untuk berdoa yuk. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk
hari ini di mana kami telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk selalu percaya akan janji-janji Tuhan, dan tuntun kami Tuhan agar kami selalu mempraktekkan dan selalu percaya akan janji-janji Tuhan. Dan kiranya setiap daripada kami tidak mudah lupa akan janji Tuhan dan senantiasa mempercayai akan janji-janjinya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.